Oke, selamat malam semuanya. Pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai toleransi. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi dan juga tugas mengenai toleransi linear, kemudian toleransi geometri, dan juga konfigurasi permukaan. Nah, pada pertemuan kali ini ataupun pada kuliah kali ini saya ingin membahas lebih mendalam lagi mengenai toleransi ini. Dimana pada tugas yang sebelumnya saya berikan, saya minta untuk menentukan jenis toleransi dan juga nominal dan juga bagaimana cara menggambarkan toleransi tersebut pada gambar kerja atau gambar pandangan dan gambar detail ya. Nah, pada pertemuan ataupun pada kuliah kali ini saya ingin mengaplikasikan toleransi pada gambar assembling. Oke, langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini ada sebuah gambar assembling ya. Seperti yang Anda lihat, di situ ada sebuah gambar assembling sebuah roller, di mana prinsip kerja utama dari roller ini adalah roller pada nomor 5, item nomor 5. Jika Anda lihat di situ ya, itu ada sebuah benda yang berbentuk silindris ya. Nah, di situ prinsip kerjanya adalah ya, jadi prinsip kerja utama adalah benda yang diberikan di situ atau nomor 5 roller dapat berputar tanpa hambatan. Nah, Anda melihat gambar yang ditampilkan di sini sebenarnya sangat simpel sekali ya. Jadi hanya terdiri dari 6 part dan juga prinsip kerja utamanya hanya salah satu part yang berputar. Namun jika Anda melihat lebih detail lagi dari beberapa parts yang ada di situ, ketika Anda buat gambar detailnya, mungkin Anda memerlukan berbagai macam pertimbangan, mulai dari dimensi, kemudian toleransi apa saja yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita lebih lanjut mempelajari ataupun membuat sebuah gambar detailnya, Anda perlu lebih teliti lagi dalam melihat fungsi keseluruhan ataupun fungsi dari produk yang akan kita buat gambar desainnya. Nah, ketika gambar nomor 5 berputar dan juga di situ ada parts yang berhubungan langsung seperti push atau nomor 4. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan bagaimana cara memasang dari push terhadap roller tersebut dan juga toleransi apa saja yang dibutuhkan agar kedua benda yang berpasangan tersebut dapat bekerja sebagaimana mestinya itu. Nah, langsung saja kita lihat di sini gambar ataupun ukuran detail dari masing-masing parts ya. Nah, di situ ada 7 gambar ya beserta ukurannya. Tetapi ada 2 benda yang memiliki ukuran yang sama sehingga tidak dicantumkan ukurannya. Jadi Anda nanti tinggal membuat 1, 2, 3, 5 gambar detail yang lengkap dengan ukuran atau dimensi beserta toleransi yang digunakan. Seperti itu. Nah, oke, kita bahas satu per satu dari part-part yang Anda akan gambar. Yang pertama adalah dari rollernya. Oke. Kalau dari roller, oke, di sini ya, ini nomor 1 ya, roller di sini. Nah, Anda lihat di situ. Yang perlu diperhatikan adalah fungsi dari roller tersebut untuk apa. Anda perlu lebih memahami. Nah, dalam kasus ini saya anggap tidak perlu diperhatikan ya untuk fungsi utama dari roller ini. Hanya saja saya ingin menunjukkan bagaimana koneksi ataupun cara menyambung antara roller dengan bushing. Nah, dan juga saya abaikan untuk diameter luar di sini ya, diameter 76. Sini ke diameter yang paling luar saya abaikan. Dan saya tidak membahas lebih rinci tentang fungsi utama dari roller tersebut. Oke.
Nah, kemudian dari diameter 76, oke, sudah kita bahas. Kemudian diameter yang kritis adalah sambungan antara bus dengan roller ini, yaitu pada diameter 24 di sini ya. Ya, diameter 24. Nah, situ. Nah, diameter 24 pada bus itu akan berhubungan langsung dengan diameter. Oke, jadi bagaimana diameter 24 tersebut berhubungan dengan diameter 24 pada roller. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika roller ini bergerak ya, roller ini bergerak ataupun berputar. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah apakah bushing perlu ikut berputar atau tidak. Kalau misalkan bushing ikut berputar, berarti sambungan ataupun toleransi antara bushing diameter 24 bushing dengan toleransi diameter 24 pada roller ini harus memiliki toleransi yang sesuaian paksa. Karena kalau misalkan sambungan dua benda ini pada diameter 24 ini merupakan sesuaian longgar ataupun sesuaian pas, akan sangat memungkinkan ketika roller berputar maka busnya akan tidak ikut berputar. Nah, agar lebih sempurna, maksudnya dalam hal pergerakan ya, perputaran roller dan juga busing ikut berputar secara sempurna, maka kedua benda ini harus disambungkan dengan sesuaian paksa, seperti itu. Oke, itu poin yang pertama. Jadi diameter 24 pada bus dengan diameter 24 pada roller harus disesuaikan dengan menggunakan sesuaian paksa. Oke. Nah, poin kedua adalah pada bushing. Pada bushing tersebut selain dengan roller, dia juga akan berhubungan dengan spindle ataupun shaft ya di sini. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar ya di sini, diameter dalam dari bushing ini adalah diameter 18. Nah, ini akan berhubungan langsung dengan diameter 18 pada shaft di sini ya. Nah, ini Anda harus tentukan pada saat bushing dan juga roller berputar, apakah shaft ikut berputar. Nah, itu yang Anda perhatikan. Nah, pada kasus ini saya buat kondisi bahwa ketika bushing dan roller berputar maka shaft tidak ikut berputar. Ya, jadi shaft digunakan sebagai penyangga dan dia tidak ikut berputar. Maka Anda harus sesuaikan sesuaian apa yang diperlukan untuk diameter 18 pada bushing dan juga pada shaft. Nah, jika pada bushing dan juga roller menggunakan sesuaian paksa karena dia akan bergerak bersama. Nah, ketika diameter 18 pada bushing dan juga shaft tidak ikut berputar, maka harus menggunakan sesuaian pas ataupun sesuaian yang memungkinkan kedua part tersebut tidak ikut bergerak, tidak mengikuti gerakan dari bushing seperti itu ya. Oke, itu untuk diameter 18. Dan juga jangan lupa ketika Anda memberikan sebuah toleransi sesuaian yang di sini, Anda juga perlu perhatikan adalah tingkat kekasaran dari permukaan masing-masing benda. Seperti yang Anda ketahui, ketika ada benda yang bergesekan ya, misalkan di sini dari bushing dan juga shaft atau spindle, dia akan bergesekan karena dia tidak ikut berputar. Maka jika benda tersebut kekasaran permukaannya tidak diperhitungkan, maka akan memungkinkan terjadi kausan yang lebih cepat ketika bushing sering bergerak seperti itu. Jadi perlu Anda perhatikan tentang kasaran permukaannya. Oke, itu untuk sambungan antara bushing dengan shaft. Nah, kemudian untuk shaft sendiri dia juga akan terhubung dengan bracket ya di sini, dengan bracket di sini. Ya. Jadi yang akan berhubungan adalah diameter 12 di sini dengan diameter 12 di sini pada bracket. Oke. Dari diameter 12 yang berhubungan tersebut, yang perlu Anda pertimbangkan adalah ketika
shaft tidak ikut berputar bersama dengan roller, maka kondisinya dia harus diam. Maka tentu saja hubungan antara shaft ataupun spindle dengan bracket ini juga tidak memungkinkan, tidak mengharuskan ataupun tidak memperbolehkan ya shaft bisa berputar. Jadi harus tetap diam. Oleh karena itu, Anda perlu pertimbangan adalah jenis suaiannya. Apakah dia hanya memerlukan toleransi umum, khusus, ataupun memerlukan suaian. Nah, karena di sini tidak diizinkan untuk terjadinya perputaran pada shaft, sehingga diameter 12 pada shaft ini harus menggunakan suaian paksa dengan diameter 12 pada bracket. Nah, silakan Anda tentukan toleransi dari masing-masing suaian pada ketiga ukuran tersebut, yaitu diameter 24 pada roller, diameter 18 pada bushing, diameter 18 pada shaft, dan juga diameter 12 pada shaft dan bracket. Nah, oke, seperti itu. Itu untuk toleransi linear ya, atau suaian. Nah, kemudian kita lihat dari segi geometri ya. Seperti yang Anda lihat di sini. Seperti yang ada di sini ya. Jadi pada roller di sini memiliki panjang 40 mm. Dan juga di situ ada 2 buah bushing. Nah, Anda perlu pertimbangkan adalah ketika proses pembuatan dan juga proses pemasangan, apakah memungkinkan terjadinya ketidaklurusan sumbu pada roller ya, pada roller ini, sumbu ini. Nah, itu Anda perlu perhatikan, karena akibatnya jika sumbu yang pada roller ini ya tidak terjadi kondisinya tidak lurus, maka akan berakibat kepada ketika bushing ini dipasang ya. Misalkan pada permukaan ini, harusnya permukaan ini dengan sumbu yang di dalam ya itu harus sejajar. Nah, ketika sumbu tersebut tidak tersejajar, kemudian permukaan pada roller di sini misalkan menyentuh suatu benda, misalkan menyentuh lantai, maka ketidaksejajaran kedua sumbu itu akan mengakibatkan yang pertama adalah tekanan yang tidak seimbang ya pada roller, dan juga nanti akan berakibat kepada shaft di sini karena tekanannya berbeda antara kanan dan kiri. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan, kelurusan sumbu dari roller. Nah, setelah itu adalah pada shaft di sini. Shaft di sini juga memiliki panjang yang melebihi panjang dari roller dan bushing. Dan juga di situ ada 2 diameter yang mengharuskan untuk terjadinya kesatu-sumbuan ya. Jadi untuk diameter 12 di sini akan berhubungan dengan bracket sebelah kanan. Untuk diameter 12 untuk bracket sebelah kiri dia akan saling berhubungan ya. Sehingga membutuhkan satu sumbu atau kesamaan sumbu antara diameter 12 yang kanan, diameter 12 yang kiri, dan juga permukaan yang di sini. Karena kalau misalkan ketiga diameter ini, diameter 12, diameter 18, dan juga diameter 12 yang sebelah sini tidak satu sumbu, maka apa yang terjadi? Maka putaran roller akan tidak stabil. Ya, bisa Anda bayangkan ketika ketiga diameter ini memiliki perbedaan sumbu, sehingga perlu Anda perhatikan tingkat toleransi geometri yang diperlukan oleh shaft ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah pada bracket di sini. Nah, bracket ini akan berhubungan dengan base di sini. Ya. Jadi bracket 1 dan bracket 2 akan dipasang pada posisi di sini, 1, 2 di sini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah jarak
antara permukaan ini dengan center dari lingkaran. Ya, di sini jaraknya 50 mm ya. Nah, itu Anda perlu perhatikan karena ini dua benda yang berbeda, tapi akan disambungkan dengan satu benda shaft ya di sini ya, yang sama. Nah, ketika jarak 50 ini berbeda antara kanan dan kiri, maka apa yang terjadi? Shaft akan miring sehingga akan menyulitkan pada saat pemasangan, dan juga mungkin roller akan tidak bisa berputar karena kondisi shaftnya miring. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesejajaran antara permukaan bawah di sini, permukaan bawah bracket dan juga sumbu dari lubang ini. Ketika permukaan bawah dan juga sumbu dari lingkaran itu tidak sejajar, maka akan memungkinkan juga terjadinya kemiringan pada saat shaft terpasang. Sehingga kalau misalkan miringnya terlalu besar, maka apa yang terjadi? Shaft tidak akan bisa terpasang. Karena pada posisi seperti ini, sehingga shaft posisinya miring seperti ini, maka shaft tidak akan bisa dipasang pada bracket yang satu lagi. Seperti itu. Oke. Itu poin yang selanjutnya. Kemudian pada base di sini yang Anda lihat. Nah, di sini ada dua permukaan yang cukup kritikal ya. Permukaan ini dan ini. Nah, karena permukaan ini nantinya akan digunakan bracket sebagai tempat dipasang, dan juga jarak sumbu antara permukaan bawah dan juga sumbu diameter di sini ya, itu harus sama. Maka pada bracket ini juga harus memberikan ukuran yang sesuai pada dua permukaan ini. Nah, bayangkan apa yang terjadi ketika jarak tinggi di sini ya, 10 mm ini berbeda antara permukaan kanan dan kiri. Maka toleransi yang Anda buat pada jarak 50 di sini itu akan sia-sia karena dari base-nya sudah memiliki ukuran yang berbeda. Seperti itu. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah kesejajaran dari kedua permukaan ini. Oke, seperti itu. Kemudian setelah Anda coba review lagi setelah dari beberapa poin yang saya jelaskan, Anda tentukan toleransi dari masing-masing part yang ada di sini. Anda tentukan sendiri karena saya sudah memberikan poin-poin kritikal yang seharusnya Anda perhatikan dalam pembuatan gambar assembling. Seperti itu. Nah, jika ada yang belum jelas dari penjelasan saya tadi, Anda bisa lanjutkan pertanyaan ke WhatsApp ataupun Google Classroom. Silahkan. Nah, selanjutnya silahkan Anda buat gambar sketsa dari pandangan masing-masing part yang ada di sini. Anda buat proyeksi Amerika, kemudian Anda buat ukurannya, dan juga yang terakhir Anda buat toleransi dari masing-masing part yang Anda buat. Jadi Anda harus membuat 5 parts ya, 5 parts karena ada 2 part bushing dan juga bracket. Dia kanan kiri tapi ukurannya sama. Silakan Anda buat sketch, kemudian terakhir Anda buat gambar pada AutoCAD. Dan kalau sudah selesai silakan difoto dan juga diupload di Google Classroom. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika nanti ada yang kurang silakan bertanya ya. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya dan selamat mengerjakan.